Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Nah, alhamdulillah, mari anak-anak Islam Indonesia semuanya kita bersyukur kepada Allah dan terus bersyukur kepada Allah sampai jiwa diri ini kembali kepada Allah. Maka siapa yang bersyukur, maka Allah akan berikan tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Nah, Masya Allah, sudah berapa banyak sahabat-sahabat yang kalian sudah kenal? Paham, tahu kisahnya? Masya Allah, sudah banyak sekali. Hari ini insya Allah, Kak Ari akan mempersembahkan sebuah sajian kisah yang berbeda dari sebelumnya. Yaitu tentang 3 orang sahabat yang Kak Ari kisahkan jadi satu kejadian yang ia dijanjikan oleh Rasulullah surga. Siapakah mereka? Yuk kita saksikan, kita dengarkan. Yuk semuanya duduk yang baik, duduk yang bagus di rumah. Nggak boleh sambil tiduran, ya. Yuk, subhanallah. Di waktu duha ini kita banyak-banyak menggunakan waktu kita untuk belajar menuntut ilmu. Baik, bismillah, Kak Ari akan mulai kisahnya. Kisah 3 orang sahabat Rasulullah yang dijanjikan surga. Siapakah ia? Kita saksikan. Mereka terpilih dengan izin Allah, yaitu Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Maka dalam peperangan ini 3 sahabat sekaligus dijadikan oleh Rasulullah sebagai panglima perang. Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah yang usianya sudah lanjut usia. Tapi karena kebaikan, kemuliaan pribadinya, Masya Allah, 3 orang sahabat ini dipilih oleh Rasulullah dalam peperangan perang Mu'tah. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana awal terjadi peperangan Mu'tah ini? Bahwa kita membaca, kita mendengar, ada utusan Rasulullah yang bernama Haris bin Umair. Rasul mengutus kepada Haris untuk bertemu Raja Busra, memberikan amanah dari Rasulullah. Maka anak-anak semuanya begitu sampai di daerah Mu'tah, ya, di sekitaran timur Yordania, maka sahabat Haris ini dicegat oleh pasukan-pasukan Romawi. Hei, siapa engkau? Mau kemana engkau? Aku adalah sahabat Haris. Aku membawa amanah dari Rasulullah Muhammad untuk memimpinmu. Tidak, tidak boleh. Kau telah memasuki kekuasaan kami. Kami pasukan-pasukan Romawi. Tidak mengizinkan kau. Berhenti. Tidak boleh. Anak-anak semuanya, sahabat Haris ternyata dihadang. Bahkan, subhanallah, sahabat Haris diganggu dan dicelakai oleh pasukan-pasukan Romawi.
Maka kemudian Rasulullah mendengar dan Rasulullah memerintahkan kepada pasukannya untuk bersiap-siap. Kita mendengar bahwa pasukan Romawi ini terkenal dengan kehebatannya. Tapi bagi umat Islam, tiada yang perlu ditakuti. Maka Masya Allah. Anak semuanya ingin tahu kisah selanjutnya? Nah, Masya Allah. Rasulullah memimpin. Memerintahkan kepada 3 panglima tadi. Dan Rasulullah bersabda, jika Zaid mati syahid, maka Za'far yang mengambilnya. Jika Za'far mati syahid, maka Abdullah Rawahah penggantinya. Nah, anak-anak semuanya, Rasulullah memberikan panji Islam kepada sahabat Zaid bin Harisah. Tapi sebelumnya, nah, kita akan mendengar Panglima Abdullah bin Rawahah, walaupun lanjut usia, masih bersemangat membakar semangat pasukan Islam. Nah, apa yang dipesankan, dinasihatkan oleh sahabat Panglima Abdullah bin Rawahah? Kita lihat. Panglima Abdullah bin Rawahah memberikan semangat, berpesan kepada pasukan Muslim. Wahai kaum muslimin, kita berkumpul di sini, di bumi Allah ini. Lihat, di depan kalian pasukan Romawi begitu banyak sekali. Wahai kaum muslimin, saya Abdullah bin Rawahah berpesan kepada kalian, carilah 2 kebaikan, hidup mulia atau mati syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para kaum muslimin, semangatlah bahwa kita akan bertemu di jannahnya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah. Anak-anak semuanya, walaupun usianya telah lanjut, tidak menghalangi sahabat Abdullah bin Rawahah untuk memberikan nasihat. Siapa yang masih ingat tadi? Kita sebagai pasukan, sebagai anak-anak Islam harus meraih dua kebaikan. Iskariman, aumut, syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Maka Masya Allah, anak-anak semuanya, sesaat lagi kita akan menyaksikan begitu hebatnya peperangan ini. Perangan yang tidak dipikirkan oleh pasukan Romawi bahwa bangsa Arab ini bisa membuat mereka gentar. Hadir di tengah-tengah pasukan seorang panglima, anak angkat Rasulullah, Zaid bin Harisah, yang bersama beliau, yang menemani beliau saat peristiwa Taif. Kita melihat, kita akan saksikan begitu bersemangatnya Zaid bin Harisah memimpin pasukan, membawa bendera panji Islam yang dia akan terus jaga. Dia akan jaga. Ayo, anak-anak semuanya, kita lihat keberanian sahabat Zaid bin Harisah. Wahai pasukan, kita telah mendengar dari Abdullah bin Rawahah, kita harus mengambil 2 dari kebaikan. Aiskariman aumut syahidan, kita hidup mulia atau mati syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. حصنا منيعا تتوج هامة السحب السدودا أيا أبناء جلدتنا أفيقوا من الشهوات Aku sudah tidak kuat. Jangan sampai panji ini jatuh ke tangan musuh. Baiklah,
Zaid. Pasukan, aku masih memegang panji Islam ini. Ayo, kita teruskan, kita lanjutkan. Aku Ja'far Abi Thalib, kita maju kembali. Allahu Akbar. Ya, ya. حسنا منيعا تتوج هامة السحب السدودا أيا أبناء جلدتنا أفيقوا من الشهوات يكفيكم رقودا نعم قاتل Abdullah bin Rawah. أمتي الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا ردنا أمجاد عصر وخل بالحديد لنا القيودا Panji Islam ini حسنا منيعا تتوج هامة السحب السدودا أيا أبناء جلدتنا أفيقوا من الشهوات يكفيكم رقودا نعم قاتل Allah ya, saya akan jaga ini panji Islam ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. يا بني Ya Allah, قومي أسودا wahai kaum muslimin, panji Islam ada di tanganku. Aku Abdullah bin Rawaha. Segera semangat, Allahu Akbar. حسنا منيعا تتوج هامة Subhanallah. Anak-anak, begitu amanah sahabat-sahabat Rasulullah, maka pantas bagi mereka untuk mendapatkan jannah surganya Allah. Kita melihat tadi, sahabat Zaid terputus tangannya, dipindahkan ke tangan yang satunya, didekap di dadanya. Tidak ingin jatuh ke tangan musuh. Dia terus memacu kudanya. Dia memanggil sahabat Ja'far. Diserahkan kepada sahabat Ja'far. Sahabat Ja'far pun terus. Sampai begitu banyak tusukan pedang. Anak-anak panah dan tombak. Sampai akhirnya ia juga tidak kuat. Dan dia serahkan panji Islam tadi ke tangan sahabat Abdullah bin Rawaha. Subhanallah. Anak-anak semuanya, begitu hebat kisah sahabat-sahabat Rasulullah. Maka dalam peperangan Mu'tah ini, begitu banyak sekali pasukan Romawi terbunuh. Tahukah kalian berapa jumlah pasukan Muslim dalam peperangan ini? 3.000 pasukan Muslim melawan 200.000 pasukan Romawi yang hebat-hebat. Subhanallah. Maka 3 sahabat ini syahid dari 12 sahabat lainnya yang syahid juga. Maka panji Islam tidak jatuh ke tangan musuh Islam. Maka sahabat Abdullah bin Rawaha akhirnya menyerahkan kepada sahabat Khalid bin Walid. Maka melihat kondisi keadaan, sahabat Khalid bin Walid meminta pasukan untuk mundur kembali ke Madinah. Pasukan Romawi pun tidak mengejar karena mereka khawatir. Jangan kita kejar, biarkan. Siapa tahu ini siasat dari pasukan Muslim. Nanti kita akan kalah. Jangan, biarkan mereka mundur. Ayo kita mundur juga.
Pasukan Romawi pun mundur. Maka anak-anak Islam semuanya, itulah kisah 3 sahabat yang dijanjikan surga, syahid untuk mereka. Mereka teguh memegang panji Islam, memenuhi amanah dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dalam peperangan ini, kemudian Rasulullah memerintahkan memilih sahabat muda, panglima muda, putra dari Zaid bin Harisah, yaitu Usamah bin Zaid bin Harisah, menjadi panglima yang Rasulullah persiapkan untuk kembali menggempur, menyerang pasukan Romawi nantinya. Maka sahabat Usamah melatih dirinya, melatih pasukan-pasukannya, dan ia menunggu perintah dari Rasulullah kapan mulai untuk menyerang kembali pasukan Romawi. Namun, anak-anak, Rasulullah telah wafat. Usamah sudah berangkat sampai di sekitaran Palestina, mendengar kabar Rasulullah wafat. Usamah kembali sampai pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar melanjutkan pesan dari Rasulullah untuk menyelesaikan amanah, tugas bertempur bersama pasukan Romawi. Dengan izin Allah, Usamah memimpin yang masih belasan tahun ini, memimpin pasukan. Dalam waktu tidak terlalu lama, pasukan Usamah bin Zaid bin Harisah, Usamah berkobar memimpin. Teringat bagaimana ayahnya Zaid bin Harisah berperang sampai syahid. Begitu juga Usamah yang masih muda meniru orang tuanya, meniru ayahnya, meniru bapaknya. Maka kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Nah, anak-anak semuanya, Masya Allah, hari ini kita belajar banyak sekali. Siapa yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini? Iya. Kita sebagai anak Islam punya 2 mimpi, 2 keinginan. Kebaikan yang kita raih selama hidup kita, yaitu hidup mulia atau mati syahid. Seperti 3 sahabat tadi. Dan ya, Kak Ari juga menggabungkan kisah hadirnya seorang anak muda yang masih belasan tahun, tapi Rasulullah pilih menjadi panglima yang berhasil mengalahkan pasukan Romawi. Dia mencontoh ayahnya. Keluarga ini keluarga yang penuh keberkahan. Zaid bin Harisah menikah dengan Ummu Aiman, pembantu Rasulullah, dan lahirlah Usamah. Ayo, kita menjadi seorang anak yang pemberani, lalu menjadi anak yang pantas menjadi mujahid-mujahid Allah, pasukan-pasukan Allah. Teman-teman semuanya siap? Anak-anak semua siap? Masya Allah. Yuk, kita berdoa. Semoga kita menjadi pasukan-pasukan kembali yang Allah pilih bersama pasukan Imam Al-Mahdi. Dan kita memenuhi, menetapi nubuah Rasulullah. Kita, Kak Ari mengajak anak-anak Kak Ari semuanya. Janji Rasulullah, Roma akan kita rebut. Roma kita akan ambil lagi. Juga Baitul Maqdis. Maka Masya Allah, ya, banyak belajar, banyak menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan terus berbuat baik. Bakti sama orang tua, seperti Usamah, dan juga sahabat-sahabat mulia yang lainnya. Nah, Alhamdulillah, sampai ketemu lagi insya Allah, ya. Tanpa terasa insya Allah ya sudah makin selesai nih. Ya, sahabat-sahabat
kita kenal 38 sahabat yang dijanjikan surga. Insya Allah lain waktu kita bertemu lagi. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.